Dah, yuk. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menuntaskan tugas praktikum fisika dasar, yaitu membuat video mengenai materi gesekan pada bidang miring, tepatnya yaitu gesekan kinetik. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 1, yaitu yang pertama ada Dinda Ayu Setianingrum, kemudian ada saya sendiri Oktavidiani, selanjutnya yaitu Rini Suryani, dan yang terakhir ada Wilza Ayu. Nah, untuk itu langsung saja kita beralih pada materi. Nah, materi yang pertama yaitu mengenai pengertian gaya gesek. Nah, gaya gesek ini adalah gaya yang berarah melawan gerak benda atau arah kecenderungan benda bergerak. Gaya gesek ini muncul apabila dua benda bersentuhan. Benda yang dimaksud di sini tidak harus berbentuk padat, melainkan juga dapat berbentuk cair ataupun gas. Nah, bisa dilihat pada gambar tersebut, jika arah bendanya ke kanan, maka arah gaya geseknya itu akan mengarah ke kiri. Next. Nah, selanjutnya teman saya akan menyampaikan yaitu macam-macam gaya gesek. Nah, macam-macam gaya gesek ini akan disampaikan oleh Dinda Ayu. Kepada Dinda Ayu, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Okta sebagai moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai macam-macam gaya gesek, di mana macam-macam gaya gesek ini dibagi menjadi dua, yaitu gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis. Yang pertama adalah gaya gesek statis, di mana gaya gesek statis merupakan gaya yang bekerja saat benda diam, sampai saat benda itu akan bergerak. Jadi, selama benda tidak bergerak, gaya gesek statis akan sama dengan gaya yang ada pada benda. Contoh gaya gesek statis adalah ketika saat suatu benda berada di permukaan yang miring, gaya gesek statis mencegah agar tidak meluncur ke bawah. Gaya gesek statis ini dirumuskan dengan Fs sama dengan koefisien gaya statis dikali dengan N atau gaya normal. Selanjutnya gaya gesek kinetis. Gaya gesek kinetis ini adalah gaya yang muncul pada saat benda bergerak. Contoh gaya gesek kinetis adalah saat kita mendorong bola. Bola akan terus meluncur hingga akhirnya dia akan berhenti. Gaya gesek kinetis yang menyebabkan kecepatan bola semakin berkurang dan akhirnya berhenti. Gaya gesek kinetis ini dirumuskan dengan Fk sama dengan koefisien gesek kinetis dikali dengan gaya normal atau N. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada Dinda telah menjelaskan mengenai macam-macam gaya gesek. Selanjutnya pada gaya gesek itu ada yang namanya koefisien gesekan. Nah, untuk bagian koefisien gesekan akan disampaikan oleh teman saya yaitu Wilza Ayu. Kepada Wilza Ayu, saya persilakan. Baiklah, sebelumnya saya mohon maaf dikarenakan saya off cam, dikarenakan jaringan saya sedang tidak mendukung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai koefisien gesekan. Koefisien gesekan itu timbul karena adanya perpaduan antara dua permukaan. Oleh karena itu, dalam melukis vektor, gaya gesekan selalu pada permukaan yang bertemu. Yang pertama, yaitu koefisien gesekan statis pada bidang miring. Koefisien gesekan statis yaitu koefisien yang gesekan antara dua permukaan benda yang diam. Yaitu dengan persamaan mu S sama dengan tan theta sama dengan sin theta per cos theta. Yang kedua, yaitu koefisien gesekan kinetis pada bidang miring.
Koefisien gesekan kinetis adalah koefisien gesekan yang terjadi pada benda-benda yang berada di mana benda satu bergerak relatif terhadap yang lainnya. Yaitu, ini dengan persamaan mu K sama dengan tan theta dikurang dengan A per G dikali dengan cos theta. Jadi ini bisa kita lihat sebuah contohnya dari koefisien tersebut. Baiklah, itulah tadi materi mengenai koefisien gesekan. Terima kasih kepada Wilza yang telah menyampaikan materi tersebut. Selanjutnya, kami akan menjelaskan sedikit mengenai percobaan koefisien gesekan kinetik pada benda miring. Nah, untuk percobaan ini selanjutnya akan disampaikan oleh Rini Suryani. Kepada Rini, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Okta sebagai moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai percobaan koefisien gesekan kinetik pada bidang miring. Jadi percobaan ini kita lakukan melalui YouTube karena keterbatasan alat dan bahan yang kita punya. Langkah-langkah yang perlu kita lakukan adalah, pertama, atur sudut kemiringan atau alfa papan sedemikian hingga balok kayu bergerak. Kemudian, kita tentukan alfanya 25 derajat, catat sudut kemiringan tersebut. Selanjutnya, lalu kita tentukan jarak atau S yang akan ditempuh balok kayu dari posisi awal. Lalu kita lihat pengukuran yang didapatkan, yaitu S sama dengan 5,02 cm. Lalu kita ukur waktu atau T yang diperlukan balok kayu untuk menempuh jarak S. Selanjutnya, kita tentukan massa balok kayu atau M dengan menggunakan neraca. Lalu, kita ulangi percobaan tadi dengan menambahkan beban di atas balok kayu. Dalam video ini, data hasil praktikum koefisien gesekan kinetis menggunakan dua macam masanya, yaitu yang pertama 122,26 dengan sudut kemiringan 25 derajat, sedangkan yang kedua adalah masanya 172,5 gram dengan alfanya 25 derajat. Dilakukan percobaan ini masing-masing 5 kali sehingga didapatkan alfa atau kemiringannya sebagai berikut yang terlihat pada tabel. Bisa kita lihat melalui link YouTube berikut untuk melihat percobaan secara lebih detail. Selanjutnya, gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari kita. Gaya gesek dapat merugikan dan juga dapat bermanfaat. Panas pada poros yang berputar atau engsel pintu dan sepatu yang aus adalah contoh kerugian yang disebabkan oleh adanya gaya gesek. Tetapi, tanpa adanya gaya gesek, manusia tidak dapat berpindah tempat karena gesekan kakinya hanya akan menggelincir di atas lantai. Tanpa adanya gaya gesek antara ban mobil dengan jalan, mobil akan hanya slip dan tidak membuat mobil dapat bergerak. Kemudian tanpa adanya gaya gesek juga tidak dapat terciptanya parasut. Jadi gaya gesek mengakibatkan dampak positif dan juga dampak negatif dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Rini yang telah menjelaskan percobaan maupun penerapan gaya gesek dalam kehidupan kita sehari-hari. Dapat kita ketahui bahwasannya gaya gesek ini juga memiliki dampak positif maupun dampak negatif. Namun, sebenarnya gaya gesek itu sangatlah penting bagi kehidupan kita seperti yang sudah dijelaskan tadi. Tanpa adanya gaya gesek, manusia itu tidak dapat berpindah tempat karena gesekan kakinya hanya akan menggelincir di atas lantai. Nah, mungkin itulah tadi materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Dan kami akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.